berkumpul bersama di acara pertemuan rutin PBBI Cabang Purworejo bersama Pak Ranto dan Insinyur Gilang yang sedianya kita adakan setiap 3 bulan sekali. Yang saya hormati kepada Bapak Ketua PBBI Purworejo, Bapak Didi, yang saya hormati kepada Ketua Ranting Tengah Pak Sari ini ya, Kota Ranting Tengah Bapak Saryanto, dan yang saya hormati rekan-rekan saya semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini untuk bisa meluangkan waktu menghadiri pertemuan rutin setiap 3 bulan sekali. Di sini saya akan membawakan runtutan acara pembukaan, yang kedua nanti akan diisi dengan sambutan, mencakup sambutan dari Bapak Ketua, terus Bapak Ketua Ranting, terus berikutnya ada sambutan dari Bapak Ketua PBBI. Terus yang ketiga nanti ada laporan dari hasil rapat kerja tahun 2023 kemarin. Setelahnya nanti ada laporan keuangan, dan di acara berikutnya nanti ada acara inti. Di acara inti nanti ada mungkin diisi sesi tanya jawab, entah apa itu nanti bisa dipandu Bapak Ketua. Terus nanti ada acara lain-lain, yaitu mencakup pelatihan bonsai, dan yang terakhir nanti penutup. Masuk acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini kita dengan bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang menginjak acara kedua yaitu sambutan. Yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Ranting kepada Bapak Saryanto. Waktu dan tempatnya mempersilakan. Terus yang saya hormati Pak Didi selaku Ketua PBBI Purworejo, yang saya hormati Bapak Ranto, Mas Gilang yang jauh-jauh dari Pemalang datang ke sini, yang saya hormati rekan-rekan pembonsai, terima kasih atas waktu yang telah dengan sempatkan untuk bisa kita berkumpul di tempat sini. Sebelumnya saya selaku tuan rumah mohon maaf apabila dalam saya menyambut jenengan kurang berkenan dalam hal apapun, saya mohon maaf. Terus yang kedua, saya selaku tuan rumah banyak mengucap terima kasih atas partisipasi jenengan semua yang bisa hadir di sini, dan saya yakin masih ada rekan-rekan kita yang di perjalanan. Insya Allah nanti sampai sini. Yang ketiga, mungkin saya sedikit menyampaikan untuk Purworejo itu ada sekitar 4 ranting: ranting utara, ranting tengah, selatan, sama barat. Kebetulan untuk bulan ini kebagian di ranting tengah. Nah, sebelumnya mungkin ada yang saya sampaikan pada jenengan semua, ya sedikit pengalaman saja yang saya sampaikan, bahwa bonsai itu adalah sesuatu yang proses yang panjang. Nah, jadi memang harus benar-benar sabar. Mungkin saya buat slogan bonsai harus happy. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita hobi, bonsai hobi itu harus happy. Karena hobi adalah sampingan cara kita melepaskan kelelahan, kepenatan yang telah kita jalani tiap hari. Jadi di bonsai kita harus di hobi, kita harus happy. Karena kita sini fokusnya di bonsai harus membuat kita happy. Yang kedua, setelah kita happy dengan hobi kita, hobi juga saya mengharapkan mandiri. Jangan sampai jenengan punya hobi njur ngiwake keluarga. Kan ada, yang seperti itu kan ada.
Saya punya tetangga, ya tetangga pun hobinya tidak bonsai, mancing mangkat dari jam 10 pagi sampai 10 malam, nggak pulang, nanti pulang tidur. Ya saya yakin mesti di rumah pasti sudah banyak, tapi itu jangan kita lakukan. Bahasanya gini, jadi kan punya hobi jangan sampai yang tugas pokok kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang yang berkeluarga terabaikan. Itu pesan saya. Yang ketiga, kalau bisa hobi itu menjadi investasi. Ya, makanya saya bilang cocok sekali kalau di bonsai ini hobi menjadi investasi. Pohon apapun jenengan tancep kemu nanti hidup, jangan harap 1-2 tahun akan jadi uang. Ya, jenengan punya pohon, punya setekan sancang tancep saja jedek. Asal hidup nanti 3-5 tahun hidup, nanti akan besar sendiri. Tapi akan sangat berarti, akan sangat menjadi investasi kalau jenengan juga dikerjakan. Tapi sekali lagi sebagai hobi, belum sebagai keseharian. Tapi sekarang pun saya sudah banyak melihat bonsai sekarang sudah menjadi investasi dan sudah menjadi kehidupan. Seperti yang saya undang ini Pak Rato, Mas Gilang, ini yang sudah punya lahan itu kurang lebih 5 hektar. Jadi kenapa saya undang sebagai motivasi dengan kita semua agar setiap kita melangkah jangan ragu-ragu intinya itu. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Bapak Ketua Ranting, Bapak Sanya. Semoga semuanya nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk sambutan yang kedua dari Bapak Ketua PBBI, Bapak Didi, waktu dan tempat kami persilakan. Semoga. Teman-teman, penata acara yang memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, dikasih nikmat sehat. Kemudian mudah-mudahan tetap bahagia gitu. Yang pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang besar-besarnya kepada Pak Saryanto sebagai tuan rumah, Sohibul Bait yang sudah menyediakan semuanya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Kemudian yang kedua, terima kasih sekali pada Pak Ranto yang sudah rawuh pergi jauh-jauh dari Pemalang, sama Mas Gilang jam 12 tadi malam ya beruput sudah kesini gitu demi acara kita gitu. Kemudian teman-teman semuanya yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kita ada bahasan rutin, kemudian ada bahasan yang spesial. Yang hari ini ada Pak Ranto yang demo tentang pembuatan bonsai seperti apa. Jadi sepanjang pengamatan saya masing-masing itu punya khas. Seperti Pak Ranto juga punya khas ya, tukang peras gitu ya. Jadi sukanya pohon itu diperas-peras lah. Bagaimana cara memerasnya? Nah, nanti kita belajar bersama-sama gitu. Pohon romusa ya. Iya, pohon romusa. Nanti bagaimana cara memerasnya kita belajar bersama-sama. Kemudian yang kedua saya perlu sampaikan bahwa PBI Purworejo akan berpartisipasi di Expo Purworejo. Expo Purworejo itu adalah expo yang diadakan di alun-alun Purworejo
dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Purworejo. 27 Februari adalah hari jadi Purworejo. 27 Februari. Nah, rangkaiannya tuh udah dari hari ini sampai nanti akhir bulan tuh kegiatan di kabupaten tuh ada terus. Antara lain kemarin nikah masal itu. Dan nanti tanggal 14 sampai tanggal 19 ada expo, pameran. Pameran itu adalah pameran nasional. Sebetulnya pameran internasional. Kabupaten Purworejo mengadakan pameran internasional. Cuman yang dari luar negeri pesertanya belum ada yang daftar sampai hari ini. Kemudian lokasinya di depan, di pinggir jalan, di depan alun-alun persis di situ. Nah, nanti itu akan kita gunakan untuk mengenalkan bonsai di Purworejo. Itu adalah momen yang menurut saya itu luar biasa dibanding rencana 31 Maret ya, yang kita ada flora fauna. Itu yang masuk anak SD. Kalau ini seluruh kalangan masuk dan free, tidak bayar. Kalau yang Maret nanti kan ada uang masuk 10.000 ya kalau nggak salah. Nah kalau ini free, jadi pasti penontonnya beludak. Ini ulang tahun Purworejo. Makanya ini momen yang menurut saya sangat bagus. Nah, nanti di situ kita mengenalkan bonsai, nanti ada yang jualan peralatan bonsai, ada yang jualan bakalan bonsai gitu lah. Nanti kita konsepnya kita buat seperti apa gitu. Yang jelas udah free dan logo PBBI harus tertulis di situ, PBBI Purworejo. Bayangan saya nanti harus ada pendaftaran Mas Didit. Artinya kita sediakan belangko siapa menjadi anggota. Ini belangkonya gitu. Jadi siapa yang berkenan menjadi anggota, ini belangkonya. Ini adalah momen yang luar biasa. Nanti Mas Kris saya minta tolong dibantu tampilan Mas, karena saya udah dibantu-bantu sama orang itu apa sih namanya, Plut PLUD Pak Didi. Nanti tampilannya yang bagus ya, karena dia juga berjuang. Yang lain itu jualan semua yang lainnya, kecuali yang komersil ya, kecuali kecamatan-kecamatan itu. Nah kita sudah dikasih gratis, tampilannya seadanya kan malu lah. Dia juga malu gitu, dia sudah memperjuangkan. Karena ketika saya datang kemudian berdiskusi, panitianya itu agak membuka mata sebelah gitu loh. Jadi agak sinis. Bapak dari mana? Dari Bonsai kok masuk sini gitu. Terus apa hubungannya dengan UMKM? Saya terus berbusa lah, saya ngobrol kalau gitu jualan gitu. Akhirnya dia yakin, oh ternyata UMKM itu kan usaha kecil mikro menengah. Tujuannya apa? Mencari uang. Bonsai saya bilang sama, ini justru lebih banyak anggotanya. Mereka berkebun ada, mereka yang jualan setengah jadi ada, kemudian mereka yang penggarap ada, mereka yang mengerjakan ada, tendernya ada. Saya bilang lebih dari UMKM menurut saya. Akhirnya percaya, kemudian dirapatkan, besoknya ada keputusan lolos verifikasi gitu. Jadi saya minta pada teman-teman nanti tolong momen ini kita gunakan sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya agar bonsai itu lebih membumi di Purworejo gitu. Walaupun sekarang bonsai di Purworejo itu sudah luar biasa maju lah menurut saya sih, tinggal diarahkan kemana gitu, mau seperti apa, sudah cukup maju. Mungkin dari saya yang paling inti itu artinya edukasi, kita saling belajar bersama, kita diberikan kesempatan kedatangan maestro bonsai yang legend lah Pak Ranto beserta putranya. Monggo pada teman-teman bisa sharing terbuka, tanya jawab, apa yang bisa ditanyakan. Pak Ranto beserta putranya bersedia menjawab. Terus untuk pohon Pak Ranto, untuk pohon sendiri itu artinya pohon-pohon tertentu apa bagaimana yang bisa diterapkan di teknisnya pelintiran, pohon romusa itu terkait pohon apa aja Pak Ranto? Ya. Tentu yang pertama pohon-pohon yang ideal untuk kita buat bonsai. Kita sudah tahu semua bahwa yang pertama adalah yang berdaun kecil, yang kedua berumur panjang, kemudian syukur-syukur berbunga dan berbuah,
pokoknya menarik lah seperti itu untuk ideal dibuat bonsai. Kemudian apakah harus hanya pohon-pohon yang sudah ada? Kita bisa improvisasi dengan mencari pohon-pohon lain juga yang menurut saya bisa untuk menarik menurut kita. Nah, kita bisa menemukan bentuk-bentuk lagi. Nah, ini mencoba yang pertama ini dari kita anggap ini bogolan akhir lah Mas. Kita menganggap seperti itu. Kita menganggap ini berarti pohon kurang kepake, masih ya wis ngono kuwi bogolan tok kayak gitu, tapi sudah hidup. Nah, kita mencoba kita muliakan lagi menjadi suatu bentuk yang seperti apa nanti itu contoh yang di atas. Kemudian contoh yang anting putri itu berarti dari satu pohon yang mungkin tadinya informal ya, lurus murni mungkin. Nah, kemudian kita nanti mungkin bisa membuat satu bentuk yang lebih menarik. Karena apa? Karena mungkin nyun sewu anting putri informal itu berarti meh wong BPKB Mas zaman saiki. Sehingga apa diperkirakan nanti ada unsur bosen. Hukum bosen nanti bisa berlaku. Karena apa? Produk terlalu banyak nanti otomatis harga jual murah. Bisa seperti itu. Sehingga apa? Kita perlu mensikapi dengan improvisasi, membuat sesuatu yang mungkin rasanya bakso itu kita olah lagi, biar rasanya itu lebih enak dan bisa membuat orang lain itu membeli bakso kita. Seakan-akan kayak gitu. Oke. Ya artinya itu loh Pak, untuk jenis pohon itu untuk segala macam jenis itu bisa diperlakukan sama. Artinya untuk diterapkan dengan teknis-teknis parameter. Mungkin di situ kan ada contoh anting putri yang sudah dipelintir seperti itu, serut. Terus mungkin ada pengecualian untuk pohon ini nggak bisa seperti itu. Pada dasarnya semua bisa. Hanya masing-masing karakter pohon itu memang beda-beda Pak. Artinya bahwa ada yang lentur, ada yang cukup keras, ada yang kulitnya berserat, ada yang kulitnya tidak berserat. Artinya bahwa memang kita di dunia ini memang tidaklah sama, termasuk pohon. Sehingga apa? Sebisa mungkin kita tahu bahasa pohon. Artinya bahwa bahasa itu kita ngomong adalah seluk-beluk pohon. Kita mungkin neko asem karena punya sifat yang lentur, mudah sekali. Tapi mungkin ke arah serut lebih kaku. Waduh kok tugel. Nah, berarti kita harus mempelajari seluk-beluk dari pohon serut itu sendiri. Termasuk yang cukup kaku yaitu sancang. Sancang juga bagaimana caranya? Tetap kita cari kayak gitu. Nah, biasanya kita cukup satu dengan kehati-hatian, nomor dua timing mungkin Pak. Timing ya. Besarnya objek, besarnya objek yang mau kita tekuk itu juga jangan kita paksa terlalu gede. Karena sancang sendiri itu punya pengalaman kalau sudah terlambat itu pasti patah ya. Patah seperti itu kan. Mboten jenengan tok mboten bolo-bolo tok kula ya tetep patah. Untuk senior juga patah. Tetep patah kayak gitu. Karena itu sudah sifat alam. Pikir kalau senior enggak gitu. Tetep patah kayak gitu. Nah, manajemen patah juga ada kayak gitu. Kita dalam ngekop itu sebisa mungkin itu ini nempel ke sini Pak. Jadi kalau tak itu berhenti kayak gitu. Kalau sudah tak berhenti itu baru sepertiga atau separuh. Tapi kalau kita los kayak gini belum tahu caranya, kelak yo keseluruhan patah. Kemudian apa? Usahakan kawatnya lebih kuat dari objeknya. Katakanlah yang objek sejari, yang mau kita pinggir sejari, yang mau kita tekuk sejari. Itu berarti kawat itu sebisa mungkin lebih kuat dari objeknya. Karena kawat nanti pengendali. Tapi kalau kawatnya lebih lemah, itu nanti yang mengendalikan itu adalah objeknya. Tapi kalau kawatnya lebih kuat, itu berarti yang mengendalikan kawat. Nah, kawat punya kelenturan seperti itu. Jadi ada meminimalisir walaupun tidak sempurna kayak gitu. Karena sifat pohon-pohon tertentu seperti sancang memang kaku kayak gitu, dan pohon-pohon yang lain, anting putri dan sebagainya. Anting putri bahkan kadang kulitnya itu bisa lepas karena seratnya tinggi, kayunya ternyata mudah patah kayak gitu. Jadi kalau kayunya patah, kulitnya nggak ikut patah tapi lepas seperti itu, sehingga bisa disikapi kawat sebisa mungkin lebih kuat, double lah katakanlah gitu.
ini kita mencoba. Alhamdulillah dapat ilmu lagi dari Maestro Bonsai. Pada teman-teman yang mungkin ada unek-unek yang bertanya apapun terkait dengan cara pengawatan, yang tadi kita sudah dapat ilmu kalau media yang kita kawati itu kawatnya harus lebih besar, harus lebih dominan untuk menghindari risiko patah itu. Tidak harus satu kawat. Tidak harus satu kawat, tapi dalam artian kawat itu harus lebih mempunyai nilai lebih kuat dari media yang mau ditekuk ya Pak Ranto, seperti itu ya. Sesi tanya jawab. Masukun, arep ngawati apa monggo? Oh, langsung di sisi harga ya. Oke siap. Broker lebune mesti nanti. H3. Harga harus happy. Pak Un, H3 ini ketutupan. Masalah harga tetap selera. Selera Pak. Gimana? Jadi gimana? Nomor 5. Ini Pak Ranto, yang kita mengingat dari tadi yang sudah dikemukakan Pak Ranto itu terkait teknis nekuk itu yang menjadi kuncinya itu kan pergerakan tangannya tadi loh. Mungkin tadi cuma sebuah teori, kalau Pak Ranto nanti sambil nekuk bisa didemonstrasikan sama teman-teman. Oh, nekuk ini loh biar nggak patah seperti itu. Ya. Kalaupun ada kemungkinan patah kan risikonya terlalu kecil, memperkecil risiko itu. Pintar-pintir gitu aja, nggak pakai teknis. Ya saya juga pintar-pintir itu merganya kan tugel terus. Jadi boleh caranya. Gitu. Ya dulu mungkin 20 tahun yang lalu Pak Ranto masih tugel rasanya ya. Kemarin juga masih tugel. Masih bisa. Oh, tak pikir maestro tuh nggak bisa loh, nggak bisa patah, nggak bisa itu ya. Ternyata juga bisa. Diminimalisir lah. Langsung saya meres, saya kayak gitu meres pohon-pohon kayak gitu, asum dan sebagainya. Kadang ada yang jadi jangan berpikir mudah bahwa dengan begitu mudahnya saya langsung berhasil, tidak seperti itu. Tetap. Cuma saya tak ulang-ulang terus sehingga sehingga ketemu bagaimana yang terbaik kayak gitu. Bukan berarti tanpa patah sama. Ya artinya kata kuncinya kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Betul. Untuk belajar. Yang kemarin mungkin Mas Budi sudah bisa mencoba ya. Sing dipelintir papat, sing mati 6 bulan wis. Tenggel kancane lagi. Kayak gitu. Orang kita giring. Ini kita giring apa ini, saya istilahnya giring ya. Ini biar pertumbuhan itu bisa fokus ke arah ujung. Karena apa? Karena ini biar tidak terganggu. Yang kedua, nanti untuk untuk kejar ukuran setelah kita bentuk itu lebih mudah lewat ujung kayak gitu, sehingga tidak terbagi-bagi di perjalanan, sehingga masalah bentuk dan ukuran bisa cepat tercapai kayak gitu. Maksudnya kalau artinya untuk pengelosan ya Pak? Di ujungnya itu berarti lebih cepat besar gitu. Lebih cepat besar. Nomor 2, kadang kita masih butuh Pak. Masih butuh dalam artian ini objek segini mungkin kita nanti cuma 2 tekuan, padahal yang kita butuhkan katakanlah 4 atau 5. Ini biar lebih cepat. Kalau ini biar lebih cepat panjang lagi. Ini kan banyak kesini kan? Ya. Kena cabangnya. Seperti Ya. ini sama dipotongin itu Ya. lebih cepat besar apabila dipotongin ya? Iya, lebih Ini cepat lebih besar besar. di ujungnya, lebih cepat panjang. Kalau ini batang ininya lebih cepat besar nggak? Tetap cepat Pak. Lebih cepat, Karena ya? apa, nanti ini akan lebih terpusat, terfokus. Makanannya kayak fokus. gitu. Nggih. Kayak gitu. Ya. Karena ini tekuan lah. Kemudian kalau informal memang lain, harus kita langsung tentukan cabang-cabangnya. Kita nanti dalam tekuan tidak ditentukan aja cabang pada muncul nanti. Karena ada punggung, ada sikut dan sebagainya Pak. Itu seperti itu. Artinya untuk teman-teman yang membudidaya, artinya untuk yang masih program pengelosan, itu kata kuncinya itu adalah untuk pucuk ya Pak ya. Untuk pucuk itu yang sebisa mungkin kita tetap pelihara, karena memang nutrisi dan percepatan pembesaran batang itu memang
acuannya memang fokus dari pucuk itu ya Pak. Iya, Oh, seperti itu. itu pelajaran buat kita nantinya teman-teman pembudidaya, bahwasanya untuk program pengelolaan itu kata kuncinya adalah pucuk itu jangan sampai kita potong terlebih dahulu. Kita mesti konsisten, lebih sabar, menunggu waktu, menunggu sesuai proporsi yang diinginkan seperti itu. Dan nanti urusan pembuatan cabang kita ada teknik lagi, cara lagi kayak gitu, sehingga manakala udah jadi kita potong pada muncul cabang. Oh berarti ngundang lagi Pak Sar Pak besok Pak. Itu season berikutnya aja Pak. Iya. Berikutnya aja. Oh iya biar nanti double Pak. Nah kalau sekarang jangan Pak. Ini bikin batang. 3 bulan lagi insya Allah Pasar ngundang lagi. Ditunggu mawon nanti program. Jadi ilmu rasa di KBK Pak. Sidi-sidi wae ben diundang terus lho. Berarti ranting Banyurip ya besok ya. Jadi di backing Pasar. Nah, kayak orang masalah ini. Berarti 3 bulan lagi nanti Pak Ranto. Insya Allah, istilah budidaya itu memang dari kecil-kecil segini. Kalau cangkok itu saya biasanya ya sebesar ini, sekelingking ya, sejari itu biar apa? Satu mudah ditekuk dalam pembuatannya. Yang kedua untuk nekuk juga belum begitu berat sehingga apa? Sehingga kita pakai media yang kecil. Yang kedua bisa langsung agak gede seperti ini. Tapi sama dengan nanti kita untuk tekukan ini, karena judulnya tadi kan biar menarik Mas. Biar menarik ada tekukan, tidak hanya lurus-lurus saja, kita harus ada objek ini dan tidak harus 1 atau 2. Nah manakala kita senang menentukan beberapa nantinya jadi cabang atau pohon yang ruwet-ruwet kayak santigi kayak gitulah, itu tidak harus 1 seperti itu. Ini contoh nanti beberapa. Dan kemudian ini contoh yang tunggal. Rapian ini dimakan selain. Saya banyak menggunakan rafia karena satu kuat, yang kedua tidak menimbulkan misalnya cepat masuk kayak rugel kayak gitu Mas. Sehingga saya banyak pakai rafia. Nomor 3-nya kurang. Jangan keras-keras yang itu Pak. Jangan keras-keras yang kurang itu. Jualnya mahal kok Pak, yang murah. Terus terkait pengalaman Pak Ranto sendiri, artinya untuk idealnya kan di kisaran objek yang mau ditekuk itu sebesar kelingking ya. Pernah punya pengalaman sebesar apa yang bisa langsung diperes Pak? Artinya sekempol itu pernah nggak mengalami itu? Saya kalau meres bahan batang segini sering ya? Ya. Sekempol itu juga nekuk sering. Artinya bisa Pak ya untuk Artinya ukuran seperti itu. Kita harus tahu objeknya. Jadi keamanan daripada objek itu sudah kita perhitungkan matang-matang. Karena apa? Itu nanti kalau yang segede-gede ini itu nanti yang nekuk itu 3-4 orang. Kalau 1-2 orang enggak mampu. Tapi artinya tetap bisa ditekuk meskipun bisa. Dengan teknis yang berbeda dengan Katakan media yang kecil. Pelintiran itu masih agak lurus. Okay. Kemudian mau kita bentuk, itu kita tekuk berani. Karena apa? Itu sebetulnya kalau pelintiran itu kan beberapa istilahnya beberapa alur-alur Mas. Karena sudah ada luka-luka. Nah kita bikin luka baru kalau jadi nanti sifatnya hanya geser, seret kayak gitu geser. Bukan langsung satu objek walaupun kecil, kalau langsung tak pasti patah. Berarti melalui tahapan ya Pak ya? Melalui tahapan. Okay. Itu berarti kita bikin luka lagi, kemudian nanti seakan-akan ini nanti bergeser tok set kayak gitu. Itu cuma karena objeknya gede biasanya berapa orang kayak gitu. Nah ini mengapa saya pakai rafia ini untuk membantu supaya peran kawat ini kadang kita masih kurang dan sebagainya untuk lebih efektif lagi. Itu kita pakai biasanya seperti ini untuk tahap awal, untuk yang pohon tekukan. Tekukan biasanya memang karena objeknya itu pohon baru, kemudian masih cukup rentan ya terhadap luka ya, terhadap patah dan sebagainya. Kita harus sangat hati-hati. Nomor 2 nih kita jangan terlalu paksa, terlalu mepet banget sesuai objek pohonnya. Katakanlah kalau
serut itu berarti untuk masalah apa ini istilahnya kelenturannya itu sedang. Kalau serut saya anggap sedang. Kalau paling lentur itu memang asem. Kemudian serut itu sedang. Kemudian kalau anting putri itu berarti tingkat kesulitannya di atas serut. Kemudian lebih sulit lagi sancan kayak gitu. Tapi kita mencoba sikapi bareng-bareng bagaimana supaya meminimalisir, bukan istilahnya karena sering praktek itu selalu selamat, tidak seperti itu seperti itu. Nah, kemudian kita tekuk sesuai dengan kehendak kita. Biasanya ada rumusannya nggak Pak? Artinya untuk tekuan itu harus sekian apa gimana ngarah ini enggak ya? iya, Selera apa gimana? menyesuaikan objek. Oh, Nomor dua, betul. selera kita bagaimana membaca supaya bagus. Seperti itu. Biasanya kita memang Itu yang bicara berarti insting ya Pak? ada tahapan insting. Kita juga menyesuaikan besarnya objek. Kemudian jangan terlalu maksa kayak gitu. Benar. Batah tidak. Terus biasanya Pak Ranto setelah penekuan seperti itu untuk tahap pelepasan kawat itu berapa bulan Pak Ranto? Sekitar 1,5 bulan sudah cukup. Sudah tidak kembali lagi? Apa perlu penahan kembali? Masih sedikit. Tetap. Masih sedikit, tapi biasanya balapan sama masuknya kawat lebih masuk duluan. Oh gitu. Sehingga apa, untuk kepentingan pohon supaya tidak kesindet kasihan. Ya kita copot kayak gitu. Oh jadinya Sekitar teman-teman itu, atau setelah dikawatin seperti itu kurang lebih 1,5 bulan kita ada pantauan ulang Ya. untuk dibuka kawatnya dan ada kemungkinan untuk balik itu ya sedikit ya Pak Ranto ya? Ya. Nah ini untuk yang tadi salah satunya teknik membuat supaya pohon tidak terlalu monoton tadi, itu berarti kalau kita bikin bekas-bekas seperti ini, kita ya mungkin selera ya, 1 putaran, 2 putaran, nah kemudian kita balik putarannya. Kurang gede-gede kawat. Wis larang nih Pak Sar, jadi larang nih. Dan kita mulai saya. Wis larang wis ditekuk, wis larang iki. Ini Pak Yo cukup gerakan di acara hari. Tangane Mbah Ranto sing mari larangnya tangane kuwi Pak Sar. Wis larang, wis tanda tangan nang Polybeke wis del larang. Bisa badar malah. Badar. Oh Badar Press. Oh siap. Didonasikan buat Door Press yang tekuannya Pak Ranto. Kita tanggung jawab sih. Jawab bro lah. Sing penting sah. Nah kemudian Sah. apakah Berapa? ini mungkin kalau untuk seperti ini Sah sing penting ya. Berapa, Dit? Berapa, Dit? apa ya? Setiap orang masih bisa lah kita ngomong. Ini berarti masih terlihat Saksi lah. monoton kita ngomong ya. Kayak apa mung oyo kuwi. Kurang-kurang gitu aja ya. Iya, jadi membosankan masih lah. Sehingga apa? Pada satu tahap manakala pohon itu sudah kita lepas kawatnya dan sebagainya, kemudian itu nanti untuk menghilangkan faktor monoton tadi, kita coba yang kita bahas tadi, ada yang lebih didekatkan, ada yang lebih diolor, ada yang dekat sekali, bahkan ada yang hampir lurus, kita ngomong seperti itu. Jadi dari berbagai model tekuan itu tadi tidak ada yang sama, sehingga tidak berkesan berulang-ulang dan tidak memboseni. Kita mencoba saat ini seandainya kawat sudah dicopot Pak ya, itu nanti masih bentuk hampir seperti ini. Lah kemudian nanti kita mencoba kalau sudah kuat bisa didekatkan lagi. Anggap saja seperti itu. Ini umpamanya di bawah biasanya saya membuat tekuan malah lebih rapat di bawah daripada di atas. Karena apa? Karena biasanya dianggap bernilai lebih tinggi. Karena apa? Di bawah. Tapi manakala bawah itu agak longgar atau agak lurus, itu biasanya nilainya lebih bagus yang di bawah kayak gitu. Itu kita anggap seperti itu. Lah kemudian kita mencoba didekatkan lagi biar enggak ada faktor monoton. Lah kemudian
Untuk bawah seperti ini. Lah kemudian kita anggap ini, nah campur agak lurus. Sing nonton tak duduk ya. Nah ini ada yang patah. Caranya yang patah itu berarti patah belum, tidak patah penuh. Karena kita tadi berhati-hati lah. Ini kalau ada patah tetap harus pakai kita tali dulu supaya tidak patahnya lebih. Itu harus seperti itu. Karena apa? Nanti tetap nemoni patah Pak. Kayak gitu. Murah meriah, rafia. Murah. Nah, ini biasanya kalau separuh ataupun sepertiga itu masih aman biasanya, nanti masih nutup lagi. Nah kemudian ini juga kita yang seperti ini, walaupun ini kecil ya, tetap biar tidak melebar atau membesar, itu tetap kita ini untuk cara menanggulangi yang patah. Soalnya nanti teman-teman saya aja masih patah terus, sama Pak, karena kita beranu dengan pohon. Itu kalau pohon dari segitu nanti finishingnya bisa seberapa besar Pak Ranto? Selera Pak, Selera. selera. Sebenarnya payu Kita pakai 10 juta kita pakai selera. 10 juta. Apa juta kan? Nah, ini hanya sampel saja kita membuat seperti ini. Berarti katakanlah kita ngomong pohon itu garisnya seperti ini. Nanti berarti karena kalau ambil atasnya ini masih seakan-akan lurus, kita berarti kedepankan lagi. Nah biasanya yang di ujung itu kecenderungan lebih landai. Mengapa demikian? Karena usianya lebih muda Pak. Kayak gitu. Termasuk cabang, membuat cabang dan sebagainya itu biasanya juga oke lah, di pangkal itu mungkin kita aksi lah, beraksi itu bagus. Cuma yang tetap keranting itu, karena ranting itu kan muda, itu juga ada lantai-lantai kayak gitu. Tidak melulu rapet terus, tekuan terus keranting, tidak mungkin lah katakanlah kayak gitu. Nah ini menggambarkan satu pohon di alam yang cukup keras. Di alam yang cukup keras itu seperti misalnya pohon-pohon santiki. Santiki karena kehidupannya di karang, itu kecenderungan kena ganasnya alam membentuk satu pohon yang memang sangat ekspresif lah, sangat bagus. Sehingga kita meniru gaya santiki melalui pohon serut, melalui pohon waru, melalui pohon apa. Itu seperti itu Pak, melalui media pohon. Tidak harus santiki, tapi meniru gaya-gaya santiki. Apakah sah? Menurut saya sah, saya sih nggak bebas. Bebas. Nyatanya banyak. Kayak gitu aja. Endingnya kan gitu ya, endingnya. Jadi nanti tanya Pak. Iya. Ini kalau konsepnya seperti ini, kalau istilah dalam konser ada istilah ngepen kan? Iya. Dari besar kecil itu. Betul Pak. Kalau kayak gini berarti itu nggak ada ya? Nggak ada ngepen. Dalam nggak ada. artian kayak gini. Ini pohon rusak Pak. Gambaran pohon rusak, pohon santiki, pohon sinensis dan sebagainya di alam, nggak mungkin ada pohon ngepen. Nomor 2-nya apa? Nomor 2-nya hampir nggak mungkin berkaki lengkap. Rata-rata seperti itu. Sehingga apa? Kaki apa adanya nggak apa-apa. Yang kedua Kaki nggak apa? penting berarti ya? Nggak begitu penting. Soalnya apa? Kalau lengkap malah lucu. Karena ini tidak. Kalau lengkap itu berarti menopang kemana-mana. Ini tidak menopang kemana-mana Pak. Kayak gitu. Ini gambaran istilah itu pohon rusak kayak gitu di alam, karena ganasnya alam. Itu dapat kita belajar dari banyak pohon-pohon santiki kayak gitu. Nah dari situ, apakah ini bentuk bagus? Nggak harus, silahkan teman-teman berimprovisasi kayak gitu, bikin seperti itu yang saya maksud. Tidak harus bentuk seperti ini kayak gitulah. Monggo, ini hanya sampel saja dari pohon yang saya tadi yang di Pak Saryanto dan sebagainya. Itu tadinya tangkuan segini, saya nyangkau segini-gini,
sambil duduk sambil ngerokok HP nyanyi-nyanyi sambil nyangkok. Ya. Tapi